Halo saudara, lama sekali tidak membahas tentang baterai ya. Di sini ada beberapa baterai banyak ya, tapi yang saya ulas pada hari ini ya, khusus untuk X-Star yang satu ini guys. Baterai AA dari beberapa koleksi baterai AA saya ya. Ini pertama kali yang tegangannya itu 1,5 volt ya di labelnya. Biasanya kan 1,2 volt ya guys, yang bisa dicas itu. Dan juga ini bukan yang NiMH, tapi Li-ion guys. Jadi ini baru banget sih bagi saya. Pertama kali punya baterai AA yang menggunakan material Li-ion atau lithium ya. Nah, pada saat proses ngecas seperti ini guys. Ini masih merah ya, itu artinya masih proses ngecas dan di baterainya itu ada LED-nya sendiri guys ya. Nah, ini udah penuh seperti ini. Saya lepas saja yang udah penuh. Kita lihat untuk baterainya dulu guys dari fisiknya ya. Jadi ukurannya ini AA guys ya, bukan 18650. Oke, segini perbandingannya ya antara yang 18650 guys. Jadi ini kecil. Untuk pengguna senter yang pakai baterai AA ini recommended juga guys. Kecil-kecil seperti ini ya. Energinya 4150 mWh ya. Jadi di sini dituliskan mWh guys, bukan mAh ya. Jadi apa sih perbedaan mAh dan mWh? Saya juga tidak tahu guys, apa itu ya. Kemudian saya cari-cari artikel, nemu ini guys ya. Artikel yang mana ternyata ini punyanya X-Star sendiri. Jadi X-Star itu serius banget dalam membuat produk baterai beserta dengan chargernya guys. Ini saja charger harian saya punya X-Star ya. Ini bahasa Inggris bisa diterjemahkan lah ya di Google Chrome. Jadi ini artikelnya panjang dan sudah saya baca lah ya. Untuk secara garis besarnya aja nanti saya jelaskan guys. Jadi baterai X-Star yang satu ini kalau dikonversikan ke mAh ya guys, ini adalah 2500 mAh. Saat ini baterai AA yang bisa dicas yang paling besar yang saya miliki adalah ini Eneloop warna hitam ini ya, 2450 mAh, tapi ini lebih besar lagi guys untuk kapasitasnya ya. Dan meskipun lebih besar, baterai yang ini kalau di dunia Tamiya ya guys, itu jarang digunakan atau bahkan nggak ada yang gunakan ya. Orang-orang Tamiya itu sering menggunakan baterai yang ini nih, Fujitsu ya, sekitar 800-900 mAh. Tapi kan yang dicari dari Tamiya itu powernya ya, dan balapan Tamiya itu juga tidak berlama-lama. Jadi peruntukannya ya berbeda lagi guys. Nah, kalau yang awet-awet ya pilih mAh yang besar ya. Nah, sedangkan kalau Anda yang pilih powernya kenceng dan juga mAh-nya besar, nah ini pilihannya guys. Kalau Anda ingin tahu secara lengkap mengenai ininya ya, ini sudah dideskripsikan secara lengkap di situs resmi officialnya X-Star ya. Linknya saya taruh di deskripsi juga guys. Tapi ini untuk poin-poin pentingnya adalah kapasitas yang real ya, kemudian power kuat yang stabil ya, dan untuk pengecasannya itu juga cepat. 2,9 jam saja untuk memenuhi satu baterai guys. Sebuah baterai AA ya. Yang mana ngecas tersebut pasti menggunakan ini. Nanti saya jelaskan ya, ini charger khususnya, tapi tidak hanya khusus untuk baterai ini ya guys. Kemudian 1200 kali dalam pengecasannya ya, klaimnya guys. Secara optimalnya gitu, lebih dari itu sebenarnya juga bisa. Mungkin ya menurun aja performanya guys. Itu sama artinya kalau Anda beli baterai biasa di warung itu ya, ya satu ini banding 1200 biji baterai guys. Kemudian 5 major upgrades ya, jadi ada 5 upgrade besar-besaran gitu guys. Nah, di sini sudah dijelaskan ya parameternya juga secara lengkap lah ini. Dia juga memiliki intelligent safety chip, anti bocor dan juga berbagai macam proteksi. Jadi pada intinya, baterai X-Star ini kita bisa lebih nyaman kalau ada berbagai macam proteksi seperti itu ya. Lalu lanjut kepada chargerannya. Chargernya tampilan seperti ini nih ya. Ini bukan bawaannya guys, jadi bisa dibeli secara terpisah ya. Jadi dalam paket penjualan dari charger MX4 ini guys, ini adalah chargernya dan kabelnya ini guys ya. Tapi saya gunakan charger HP biasa itu. Nah ini dia, ini warnanya biru ya, sesuai dengan karakter dari X-Star ini warna biru. Dan ini adalah kotaknya bagus guys. Ini untuk spesifikasinya, kawan-kawan bisa screenshot bila perlu ya, untuk referensi mendatang guys. Dan kalau Anda beli baterai ini guys, saya sarankan beli chargernya sekalian ini saja. Karena ini saya coba charge dengan charger lain itu nggak bisa. Bahkan charger X-Star sendiri yang seperti ini ya. Oh ini sudah full semua, saya lepas dulu aja guys. Saya coba pakai merek lain ya, nggak bisa. Saya coba pakai X-Star ini kali aja bisa, nggak bisa juga guys. Seperti ini tampilannya. Di sini dituliskan 4,2 volt dan ini, nah seperti itu. Dia akan menolak, kamu siapa? Bukan tempat kamu di sini. Seperti itu guys. Ya.
Mungkin ya saya tidak paham dengan hal ini, tapi mungkin ya yang pasti itu beda material ya, beda cara pengecasannya juga atau beda alat pengecasannya guys. Sedangkan yang MX4 ini ada menunya. Nah, di sini bisa untuk LiFePo 4 guys, NiMH dan Li-ion ya. Dan keterangan lengkapnya seperti ini ya. Lengkap sekali tipe-tipe baterainya guys. Mulai dari Li-ion yang IMR, INR, ICR dan juga 21700 guys yang not protected ya. Itu bisa. Dan rangkaian dalamnya seperti itu saya terawang ada PCB warnanya merah dalamnya guys. Jadi ini untuk ngecas baterai lain kalau Anda punya sebelumnya seperti ini ya, itu cocok-cocok aja guys, bisa masuk dia. Kalau Anda punya LiFePo 4 yang 3,2 volt itu ya tinggal geser aja. Selain LiFePo 4 ini geser di sini ya, seperti itu. Dan USB Type C untuk memasok aliran listriknya untuk ngecas ya. Saya gunakan ini charger HP biasanya itu guys. Untuk yang 14500 3,7 volt ini juga bisa ini ya. Bahkan baterai ini guys juga bisa bro. Nah, baterai 26650 ya. Ini X-Star MX4 benar-benar charger yang sangat-sangat fleksibel sih ya. Dan tentu saja untuk materialnya juga berkelas ini ya. Bagus ini. Per-pernya tidak kasar-kasar, ini lembut ya. Ini aja guys logonya, all batteries one solution. Baik, daripada ada bosan-bosan dengin saya, langsung aja praktek guys. Kita praktekkan di perangkat senter dulu ya. Oke, di sini ada dua senter saya punya bung. Jadi ini Wurkos TS10 ini menggunakan baterai 14500 guys. Ya baterai AA gitu ya, 14400 itu baterai AA. Akan tapi tegangannya aja yang berbeda. Ya ini saya contohkan ya. Ini juga yang Sosen ini 3,7 volt. Ini sejenis ya. Ini udah beda jenis seperti ini. Udah beda jenis lah ya. Oke, coba kita masukin aja guys. Center 14500 ini kita masukin baterai AA ya. Tapi ini yang Wurkos TS10. Coba ya. Tidak bisa guys ya. Karena bukan peruntukannya ya. Sebab senter ini membutuhkan tegangan tinggi ya, 3,7 volt. Kemudian ini dia, saya punya senter Lumintop Silver Fox ini guys. Lembut ya. Ini untuk baterai 14500 biasanya saya gunakan ini ya, ukuran 3,7 volt. Tapi bisa juga untuk baterai AA ya. Ya kita contohkan ya, ini. Oke, nanti kita tes durasinya ya, seberapa lama dia menyala untuk senter Silver Fox ini ya. Nah, ini bisa guys ya. Redup, pertengahan, paling terang lagi level keempat ya. Oke, kita bandingkan aja ya sama envelope yang hitam tadi ya, yang MH-nya ya mirip-mirip guys. Nanti kita tes ya. Tapi kita lihat untuk di mini 4WD dulu guys, atau di hitamnya ya. Untuk sebuah mini 4WD, ya ini saya punya mini 4WD yang kencang, paling kencang guys. Di mana paling kencangnya? Di rumah saya sendiri. Kita coba yang Fujitsu-nya dulu ya. Nah, Fujitsu. Lalu saya gunakan ini ya, Soundmeter ya, Soundmeter. Oke, ini baterainya sama-sama full guys, dan jaraknya segini aja ya. Rata-rata di 76 sampai 80-an guys. Baik, sekarang coba yang X-Star-nya. Ya, jadi sama guys ya, mirip-mirip banget ya. Oke, sekarang coba yang envelope hitamnya guys. Jadi sama persis, mirip-mirip banget gitu guys. Akan tapi kalau yang ini berat ya untuk Tamiya, pastinya bisa membebani lajunya gitu guys. Yang ringan-ringan ya dua ini ya. Tapi dengan kapasitas yang lebih besar, ini pilihannya sih guys ya. Oke, itu tadi untuk ke Tamiya ya yang kita tes dalam beberapa detik saja. Sekarang kita tes untuk kestabilannya dan durasinya pada dua baterai ini guys. Yaitu X-Star dan Eneloop hitam tadi, karena keduanya itu memiliki kapasitas yang mirip-mirip ya. Oke Bung, ini saya pantau dengan CCTV ya. Jam setengah 12 malam di mode paling terang pada senter Lumintop tadi ya. Dan ini lampu ruangannya itu saya matikan semua. Dan CCTV-nya berwarna guys. Itu artinya mendeteksi bahwa ruangannya ini terang ya. Dan ini jam 1 guys, sudah berjalan 1,5 jam ya. Dan CCTV-nya berwarna, itu cahaya stabil guys.
inilah yang dikatakan pada fiturnya tadi ya, benar untuk stabil gitu powernya ya. Kemudian ini dia guys untuk detik-detik off-nya ya. Nah ini jam 1 lebih 17 menit 18 menitan itu ya. Dan off pada 1 lebih 18 menit. Jadi off-nya itu dia tidak perlahan meredup ya, tapi dia langsung pet seperti itu guys. Oke Bung ya, jadi ini X-Star-nya, senternya anget-anget guys ya. Kita dinginkan terlebih dahulu lah ya. Kita kasih jeda gitu. Jadi ini di mode paling terangnya X-Star pada center Lumitop Silver Fox ini guys. Ya 2 jam kurang 15 menit atau 1 jam 45 menit ya. Oke. Lalu ini deh saya ambil. Ini yang masih penuh juga yang Analog Pro ya. Langsung saja saya nyalakan supaya ngitungnya mudah juga guys. Saya bikin setengah juga ya. Ini pukul hampir setengah 2 ya guys. Oke, saya tunggu aja sambil mendinginkan ini setengah 2 malam. Kemudian ini dia Analog Pro-nya baru saja saya nyalakan ya jam setengah 2 malam guys. Ini sama-sama baterai full gitu ya, kan ada beberapa banyak baterai tadi. Oke, kita scroll aja menit ke 6 guys. Ini menit ke 6, tapi CCTV-nya dia sudah hitam putih, itu artinya ya dia meredup guys, tidak stabil seperti X-Star tadi ya. Oke, tapi itu senternya masih menyala ya. Kemudian waktu detik-detik off-nya ini dia guys. Nah ini ya jam 2 lebih 53 menit, hampir jam 3 guys, tapi redup banget ya. Kita lihat proses meredupnya ya. Ini pukul 2.45 ya, 46, 47, 48, 49 ya. Kemudian 50 seperti itu. 53 sudah seperti ini guys. Dan 54 seperti ini, 55, 56. Itu masih menyala guys, tapi ya sauplik itu ya. Kemudian 57 dia baru off guys. Jadi untuk durasinya masih lebih lama yang X-Star tadi ya. Ini yang Analog Pro 1,5 jam, sedangkan yang X-Star tadi 1,5 jam lebih 15 menitan guys. Oh ada yang aneh guys, ada yang aneh. Ini senternya begini. Tadi padahal udah mati loh, pet gitu ya. Tapi hidup lagi seperti ini, kenapa ini? Apakah listriknya bocor? Listrik bocor. Nah seperti ini guys ya, saya nyalakan untuk flash HP-nya. Nyala kedip-kedip seperti ya. Coba saya matikan dulu sebentar. Oke, nyalakan lagi coba. Oke, udah off dia. Jadi 1,5 jam ya ini. Untuk durasinya masih lama yang X-Star tadi guys, dan juga lebih stabil yang X-Star tadi ya. Jadi ya kelihatan banget guys untuk baterai dari bahan NiMH ya, nikel, dan juga untuk lithium ini. Intinya ini tadi dari percobaan pengujian pada center ini ya. Dia lebih lama. Selain itu, untuk cahayanya ini lebih stabil guys. Ini tadi saya tidur sebelah sana ya, jadi memperhatikan banget sambil nonton TV gitu ya. Dia terangnya stabil, dan ketika mati itu saya kira kok ada pemadaman gitu ya. Sampai kelupaan guys bahwa saya memdiamkan atau memanjar center ini ya, makpet gitu guys. Jadi ya terang dan gelap itu kerasa. Sedangkan ini, tapi ketika kita diamkan dia redup gitu guys, sehingga CCTV-nya kan hitam putih tadi ya. Itu menandakan bahwa kalau CCTV saya itu hitam putih berarti redup guys. Bagus guys ini ya. Cocok untuk segala apa saja, yang penting perangkat elektronik Anda adalah baterai AA. Wah, apalagi kalau pakai Tamiya ya. Lajunya itu stabil terus, kenceng terus gitu guys. Kan saya sering tuh baterainya mau low ya, atau tinggal separuh, larinya itu lemot ya. Kalau pakai ini saya yakin dia bakalan stabil gitu ya, dan ketika habis ya langsung berhenti. Itu ibarat seperti bensin guys. Bensin itu di meteran mau full, mau paruh, mau mau habis gitu ya. Dia tetap kenceng ya mesinnya bensin itu. Kalau udah bensinnya habis, baru mesin motornya itu mati ya. Itu gambaran saja guys ya. Oke baiklah, jadi ini bukan hanya sekedar beda merek maupun beda perusahaan gitu ya. Tapi ya beda teknologi juga guys ini. Untuk X-Star sendiri baterainya juga banyak. Ada juga yang NiMH yang 1,2 volt ya, semacam inilah ya. Ada juga yang jenis lithium seperti ini. Baik, sekian itu saja. Terima kasih. Semoga konten ini bermanfaat. Mantap.